Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Interpersonal Marketing Manajemen Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir yang diberikan oleh Ibu Citra Purwita SMMM selaku dosen mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Isar Baha Febrianto dengan NIM 20810334125. Saya Lutfia Izmi Maulani dengan NIM 20810334028. Saya Johan Janata dengan NIM 20810334068. Materi yang akan kami presentasi adalah memahami hal teknis seputar karakteristik komunikasi interpersonal. Selamat menyaksikan. Set bel. Arti dari komunikasi interpersonal. Menurut Wood 2003, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dua atau orang atau lebih dengan interaksi secara tatap muka ataupun bermedia, dan biasanya feedbacknya langsung diketahui. Berikutnya ada tujuan. Setiap tindakan yang diambil oleh individu pasti memiliki tujuan. Setiap halnya komunikasi, menurut Supratiknya, komunikasi interpersonal memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama yaitu belajar. Dengan adanya komunikasi, seseorang dapat menambah wawasan, menambah pergaulan, sehingga bertemu dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menjalin relasi, berhubungan dengan individu lain agar terjalinnya relasi yang baik antara individu. Yang ketiga, memengaruhi orang lain. Dengan adanya komunikasi interpersonal, seseorang dapat dengan mudah mengungkapkan gagasan yang ingin diutarakan sehingga orang yang mendengarkannya dapat terpengaruh dan mengikuti ajakannya. Yang keempat, mencapai tujuan. Pada hakikatnya, setiap hal yang kita lakukan itu merupakan sebuah langkah dalam mencapai tujuan kita. Yang kelima, yaitu memecahkan masalah. Setiap masalah memiliki jalan penyelesaian yang berbeda-beda, dan terkadang ada juga permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya komunikasi. Untuk slide selanjutnya ini ada karakteristik dari komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada keterbukaan. Jadi adanya kesediaan antara dua belah pihak untuk membuka diri kepada orang lain, merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Lalu yang kedua itu ada empati. Yang mana empati itu merupakan suatu penghayatan terhadap perasaan orang lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Lalu setelah itu ada karakteristik dukungan. Jadi adanya dukungan dan partisipasi oleh lawan bicara, yang dimana keterbukaan dan empati tidak dapat bertahan lama tanpa adanya sikap saling mendukung dalam kegiatan komunikasi. Lalu selanjutnya itu ada rasa positif, kecenderungan bertindak kepada komunikator dengan memberikan penilaian positif terhadap komunikan. Lalu ada karakteristik kesamaan. Dalam komunikasi antar pribadi, kesetaraan ini merupakan suatu hal yang penting dalam jalannya dan bahkan keberhasilan komunikasi antar pribadi.
Lalu ada arus pesan dua arah, adanya hubungan antara komunikator dan komunikan saling memberi dan menerima informasi. Baik, selanjutnya yaitu pada karakteristik dari komunikasi interpersonal, yaitu ada tatap muka, di mana tatap muka ini merupakan suatu komunikasi yang berlangsung secara langsung dan adanya ikatan psikologis yang terjadi di antara keduanya serta saling mempengaruhi secara intens. Dan yang kedelapan yaitu ada tingkat umpan balik, di mana tingkat umpan balik yang tinggi ketika apa yang disampaikan dalam komunikasi telah sampai kepada penerimanya, maka yang ditandai dengan ketergantungan interaktif dan tanggapan dari penerima. Next. Nah, yang ke-9 yaitu dalam komunikasi interpersonal perlu adanya interaksi dari dua orang, di mana dalam komunikasi antar pribadi sekurang-kurangnya melibatkan dua orang atau lebih. Dan yang terakhir yaitu akibat. Dalam terjadinya komunikasi interpersonal, adanya akibat yang disengaja maupun tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, yaitu merupakan suatu akibat yang timbul dari komunikasi interpersonal sebagai akibat dari seberapa banyak informasi yang diperoleh oleh komunikan dan komunikator yang berdampak pada hubungan dalam kegiatan komunikasi. Next. Sehingga dalam komunikasi interpersonal ini dapat kita simpulkan bahwa a good relationship start with a good communication, di mana dari penjelasan yang telah kita bahas bersama, dapat kita simpulkan bahwa hubungan yang terjalin dengan baik berawal dari komunikasi yang baik, sehingga penerapan dari karakteristik komunikasi interpersonal sangat diperlukan guna mendukung terjalinnya hubungan yang baik pula. Selain itu, dalam komunikasi interpersonal memiliki 4 karakteristik umum yang harus dimiliki oleh sebuah komunikasi agar komunikasi yang terjalin dapat dikatakan sebagai komunikasi interpersonal yang baik, yaitu keterbukaan atau openness, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan.